Kembali lagi dalam program Bitok Banjarmasin Post, bicara apa saja bersama saya Royan Naimi, jurnalis Banjarmasin Post. Kita masuk pada sesi ketiga, Pak Haji Saryani, Pak Iwan. Di sesi ketiga ini mungkin kita lebih santai sedikit lah, lebih rileks. Tapi mungkin ini juga bisa jadi gambaran bagi halayak untuk tahu tentang bagaimana sih sosok Pak Sahrujani dan sosok Pak Iwan. Nah, yang mungkin yang ingin kami ketahui, Pak, gimana cerita masa kecilnya nih, Pak? Nah, ini orang ini menarik. Apabila terkait masa kecil pasti ceritanya biasanya relate, Pak. Relate apakah sama atau tidak, gitu, orang mencocok-cocokkan. Nah, mungkin dari Pak Iwan dulu ya. Oh, Pak Iwan dulu. Nah, Pak Iwan dulu. Nah. Nggih, jadi 48 tahun lalu ulun saya lahir di Alabiu, di desa Teluk Masjid namanya, dari ibu nama almarhum ibu, ibu karena ibu sudah meninggal, dan bapak seorang guru di SMP di Alabiu tersebut. Sejak kecil saya ternyata sampai hari ini tuh darahnya terbentuk dari kecil kayaknya. Jadi kecil itu saya memang sering bertani atau bahuma, terus main menggaduh sapi atau menggaduh kerbau atau memelihara sapi dan kerbau, terus juga itik. Terus kalau ikan itu, kalau bahasa Labiunya itu suka mbagagap. Nah, tapi ada yang menarik ketika zaman dulu. Jadi tahun 80-an itu kita itu kalau panen padi itu nggak pernah habis dipanen orang sekampung, atau orang kampung kita itu nggak sanggup panen, pasti mengarunakan bahasanya. Jadi kawan-kawan di Pahuluan itu yang datang untuk membantu kita panen padi. Terus kalau bagagap iwak atau panen ikan di saat kemarau itu kita bagi di galumbang namanya, atau rai itu dibagi petak-petak. Jadi setiap anak misal 10 meternya ini untuk Iwan, jadi kita bagagap di sana untuk beli baju atau untuk beli pakaian sekolah, hasilnya hasil dari situ. Artinya secara posisi kita dulu itu memang pernah swasembada, kita pernah surplus penghasilan, baik itu padi maupun perikanan, termasuk bebek juga. Jadi kalau malam relate banget itu adalah malam-malam, ketika malam itu kami bisa ngambil upah nyambut bulu ayam itu, untuk ayamnya dijual bos ke pasar kan gitu. Kalau bagaduhan sapi itu saya ketika kampanye kemarin itu keliling-keliling itu ada ketemu kadang panitia masjid yang pernah dulunya itu saya antarin sapi, karena saya memelihara sapi itu seringnya itu adalah di bulan haji. Jadi saat bulan haji itu di wilayah Hulu Sungai Utara itu tukang jual sapi korban itu biasanya di wilayah kami di daerah Alabiu itu. Nah, jadi saya kecil itu untuk ngambil upah mengantarkan sapi itu. Jadi ada beberapa yang ketemu panitia-panitia mesti yang dulu ulun pernah ngantar di sini loh. Oh iya kah, kan gitu. Jadi ketemu dengan orang-orang itu menjadi nostalgia, dan menyampaikan bahwa benar-benar saya itu memang dari bawah terbangkitkan dengan kondisi, dan alhamdulillah hari ini bidang yang saya gelutin tergambarkan dari nikmatnya masa lalu. Nikmatnya masa lalu, ingin mengembalikan bahwa kita pernah swasembada, baik itu pertanian, perikanan, dan peternakan. Itu Bang masa lalu saya. Menarik sekali. Ya, kalau Pak Sahrujani gimana? Nah, baik. Kalau kami ini saat ini kan usia 57 tahun. Jadi pada saat sekolah SD itu kami pernah, kan zaman dulu kan disuruh mengarang kan, ada tulisan mengarang kan. Nah, pada saat itu guru kami itu masih almarhum beliau sekarang ya, almarhum Pak Molkani, pernah menyampaikan bahwa isi karangan kami itu kok hebat banget gitu, harat banget gitu kan. Jadi pada saat itu kita itu sekolah SD, dan di desa kami itu ada madrasah. Nah, pada saat itu kami mengarang bahwa peresmian madrasah itu ternyata yang datang itu Bapak Bupati. Nah, dan entah apa
itu terngiang-ngiang di obsesi kami bahwa suatu saat ini jangan-jangan kita akan menjadi bupati juga kan seperti itu ya. Nah, jadi itu terngiang-ngiang dan sampai beliau itu menyampaikan, wah ini karangan yang paling bagus banget kan kayak gitu. Nah, terus seiring berjalannya waktu kami adalah ekonomi pas-pasan, Pak, pas-pasan dan memotivasi kami untuk sekolah yang akhirnya jatuhlah kepada sekolah kejuruan karena pada saat itu di tahun 84 lulus SMP itu bahwa ingin bekerja, motivasinya ingin bekerja. Nah, setelah lulus SMK SMIA ya zaman dulu itu bahwa kita udah mulai ingin melakukan kerja. Nah, bekerja akhirnya karena di daerah kami itu adalah penghasil mebel di daerah Ilir Masjid di Amuntai itu, yang itu akhirnya karena ada mendapatkan ilmu menjual dari sekolah SMIA itu, yang akhirnya pada sekitar tahun 2000-an kami mencoba melakukan ajukan penawaran ke PT Pama Persada waktu itu, yang akhirnya sampai berlanjut. Karena dan juga setelah lolos itu kami ikut ngesop ke pengadaan mebeler di sekolah SD dan SMP. Akhirnya terkenal waktu itu bahwa kami subkontraktor yang mengerjakan khusus mebeler. Yang tadi kembali ke awal bahwa kami menawarkan ke PT Pama Persada tentang pengadaan mebeler di PT Pama, yang akhirnya berlanjut sampai sekarang usaha itu berjalan dan akibat dari pergaulan tersebut kami sering ikut olahraga dengan para pejabat, Pak Bupati Tabalong, Bupati HSU, Wakil Bupati HSU waktu itu Pak almarhum Pak Sahdillah berkawan yang akhirnya menarik untuk terjun ke dunia politik selain di usaha wira swasta. Nah, terjun ke dunia politik akhirnya di awal-awal itu kami ditunjuk oleh Pak Sahdillah waktu itu, beliau wakil bupati, kami ditunjuk menjadi ketua harian DPD Golkar Kabupaten Hulu Sungai Utara. Setelah itu pasca dinamika berjalan, kami ikut mencalonkan diri, yang ada di benak kami itu hanya pada saat itu mungkin akan menjadi ketua fraksi Partai Golkar karena belum ada pengalaman untuk di legislatif. Tanpa diduga dan tanpa pokoknya di luar nalar lah, maksudnya pada saat ikut pemilihan itu ternyata suara kami terbanyak dan juga pada saat itu kami adalah ketua harian yang secara otomatis menjadi ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara. Berjalannya waktu akhirnya lanjut ke DPRD provinsi, akhirnya sampai sekarang kan gitu ya. Nah, ke latar belakang keluarga. Nah, ini juga saat ini saya patut berbangga juga lah ya, karena kenapa saya pada saat tadi tidak memutuskan untuk mencalonkan diri lagi menjadi anggota DPRD provinsi, karena ingin akhirnya ujung-ujungnya tidak ada yang kebetulan kata Pak Iwan dicalonkan menjadi bupati ya kan gitu ya. Kebetulan anak kami terpilih, anak putri kami pertama terpilih di DPRD provinsi Kalimantan Selatan. Nah, terus juga ada putri nomor 2 kepilih juga di anggota DPRD di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Padahal background kami kan adalah dari wira swasta, kebetulan juga putri kami ini adalah direktur di salah satu perusahaan yang kami kelola. Jadi dia saat ini karena tidak ada aturan yang tidak membolehkan asal menjadi anggota DPRD asal tidak berhubungan dengan APBD kan tidak ada masalah, artinya dia tetap. Nah, berjalannya waktu keluarga juga sangat mendukung bahwa ya udah kalau bismillah aja Abah untuk mencalonkan diri menjadi Bupati Hulu Sungai Utara. Didukung oleh Partai Golkar yang kebetulan kami adalah ketuanya, 10 kursi, dan didukung oleh partai lain yang akhirnya ini Iwan ini sebetulnya ya tadi yang aku disampaikan Pak Iwan adalah lelaki beruntung barangkali ya. Menurut Iwan bahwa anak kami ternyata merespon dan sangat merestui bahwa ya udah Abah berkawan dengan Om Iwan insya Allah kan. Nah, saya sebetulnya begini, di internal keluarga apapun keputusan saya pasti berunding dengan keluarga, anak-anak, istri saya bahwa ini loh langkah yang harus kita lakukan. Semua mendukung dan bismillah insya Allah Abah jadi pemenang gitu kan. Dengan niat Abah betul-betul mengabdi untuk masyarakat Hulu Sungai Utara, untuk memajukan Hulu Sungai Utara dengan niat yang baik, insya Allah
akan terkabul apa yang diinginkan. Karena saya di mana-mana juga menyampaikan tentang proses pencalonan kami ini, ya Allah ya Rabbi, kalau membawa kebaikan untuk masyarakat Hulu Sungai Utara, bukakan jalan seluas-luasnya. Tapi sebaliknya, kalau ternyata tidak membawa kebaikan untuk masyarakat Hulu Sungai Utara, tolong tutupkan ya Allah ya Rabbi. Itu kami lakukan dan itu kami sampaikan pada saat kami sosialisasi, pada saat kampanye. Artinya tidak ada dusta lah, di antara kita. Nah itu kembali ke mungkin masa kecil ya, itu tadi ya, pahit lah kalau masa kecil, tapi akibat dari motivasi itu, akibat dari kepahitan masa kecil mendorong kami untuk selalu berbuat baik, dan kami malah sampai anak-anak kami itu menyampaikan, Abah itu kalau kada begawi sakit katanya. Nah, jadi ini pasca terpilihnya kami, anak kami yang nomor 3 itu yang saat ini masih SMA, bepandirnya pengangguran kabah 2 bulan ini katanya kan, gitu kan. Nah, karena kan pengangguran kan saat ini kan pengangguran nih ceritanya kan, pengangguran kabah 2 bulan ini kan. Kita ketawa. Jadi ya ini berawal dari pengalaman, akibat dari pergaulan, akibat dari mungkin kita kan bisa menilai diri sendiri ya, bahwa kita punya kelebihan, mungkin ada pemikiran-pemikiran yang bisa untuk memberi nilai lebih kepada masyarakat. Jadi berdasarkan akibat dari pernah, ya mohon maaf, kita pernah di bawah garis ya ekonomi pas-pasan dan lain sebagainya. Kebetulan kami anak yatim, Pak, anak yatim di usia 18 bulan. Tapi saya alhamdulillah dipelihara, di ibu sambung saya luar biasa sangat baik dengan saya. Artinya tidak ada perbedaan. Akhirnya itu juga yang memotivasi saya harus bagaimana ini bisa ada tumbuh satu orang lah barangkali dari keluarga besar. Dan kebetulan almarhum ibu kami itu adalah guru. Kalau Pak Iwan kan abah beliau yang guru, tapi almarhum ibu kami guru. Cuman guru yang dulu belum dapat pensiun, Pak Iwan. Nah, zaman dulu kan. Jadi itu juga yang memotivasi harus ada tumbuh dari keluarga besar kami yang bisa membanggakan lah. Saya tidak ingin berhenti sampai di sini. Saya ingin membuktikan kepada masyarakat Hulu Sungai Utara bahwa dengan doa kami yang membawa kebaikan, insya Allah ini akan menjadi baik. Dan betul-betul saya akan komitmen dengan Pak Iwan, kita akan kerja keras untuk masyarakat Hulu Sungai Utara. Mungkin itu dari kami. Luar biasa Pak, ini sangat menginspirasi ya, sangat inspirasi bagi siapapun yang melihatnya, dan semoga juga ikut memotivasi untuk bisa sukses seperti Pak Saharudjani dan Pak Iwan. Baik, tak terasa kita sudah di penghujung podcast ini Pak, tapi sebelum berakhir biasanya kita mintakan dulu sedikit pernyataan mungkin untuk masyarakat HSU terkait apa yang hasil daripada pilkada lalu, kemudian apa yang akan Bapak perjuangkan untuk HSU sehingga ini juga bisa menjadi edukasi bagi mereka. Silakan Pak Saharudjani. Oke, baik. Pemilu telah usai. Pemilihan mungkin ada yang berlain-lain, tapi kita tetap bedangsanakan sabarataan. Tiada lain dan tiada bukan tujuan kami hanya untuk mensejahterakan masyarakat Hulu Sungai Utara, hanya untuk kebaikan masyarakat Hulu Sungai Utara, dan kami siap untuk melaksanakan program-program kami yang telah kita sampaikan pada visi dan misi, tentunya dengan dukungan dari masyarakat, dengan doa dari masyarakat, dengan bantuan dari masyarakat, bahwa semua itu akan bisa kita laksanakan. Kita bersama-sama membangun Hulu Sungai Utara untuk ke arah kesejahteraan dari berbagai sektor, baik dari sektor pertanian, perekonomian, persoalan tentang lebih giatnya kita beribadah di Hulu Sungai Utara. Dan juga ada satu yang mungkin ingin saya sampaikan pada hari ini sesuai dengan visi dan misi kami, bahwa kita akan membangun masyarakat Hulu Sungai Utara yang berintegritas, dan juga seperti apa yang disampaikan panelis bahwa peredaran tentang narkoba di Hulu Sungai Utara adalah yang ranking 5 se-Kalimantan Selatan. Nah, itu kita akan bekerja sama dengan masyarakat, semua stakeholder, bagaimana kita untuk memperbaiki tentang ya persoalan-persoalan klasik tentang narkoba ini. Saya butuh dukungan dari masyarakat, butuh dukungan dari pihak-pihak
kepolisian, kejaksaan dan lain sebagainya. Ayo masyarakat Hulu Sungai Utara yang saat ini mungkin terkena musibah tentang penggunaan, ayo kita benahi, kita rehab untuk menyongsong masa depan anak-anak kita ini ke arah yang lebih baik. Jadi kita semua berniat Pak Iwan lah untuk Hulu Sungai Utara yang lebih baik, sejahtera dari semua sektor dengan tagline bangkit. Pak Iwan, silahkan ditambahkan Pak Iwan. Saya cuma ingin mengucapkan kadada yang ada mungkin dengan usaha dan doa serta restu seluruh keluarga itu akan membuktikan hasil, tidak akan mengkhianati prosesnya. Demikian, terima kasih. Demikian tadi wawancara kita dengan Pak Haji Saharjani dan Pak Iwan, Bupati dan Wakil Bupati HSU terpilih dengan suara terbanyak pada Pilkada 2020. Semoga dengan terpilihnya beliau bisa membawa HSU menjadi lebih baik dan bangkit menjadi yang terbaik. Demikian program kita Bitok Banjarmasin Pos bicara apa saja berakhir sampai sini. Kita bertemu lagi dalam program serupa dengan narasumber yang tak kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.